Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi yang bersuka cita. Mari kita lambaikan tangan kita tinggi. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang meriah. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita ada di tempat ini. Kita mempersiapkan hati kita, kehidupan kita. Kita mau persembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, meninggikan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita awali ibadah kita dengan doa. Pagi ini kami melimpah dengan syukur ya Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Kami datang pada saat ini Tuhan, rendahkan setiap diri kami Tuhan, memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Karena Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau teramat baik. Tuhan, Engkau menyertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Ini kami Tuhan, segenap hidup kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa setiap persembahan kami yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar, terpujilah Engkau Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita masih tetap tinggal berdiri, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mau datang kepada Tuhan, bersorak-sorak kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita memuji Tuhan. Di dalam sorak-sorak kita itu ada kemenangan, amin. Di dalam sorak-sorak kepada Tuhan itu ada kekuatan, ada pemulihan. Mari kita angkat pujian, bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, amin. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku.
Sekali lagi kita katakan, bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hei bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Sekali lagi, Dia yang sembuhkan. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Oh, 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 oh. Bersoraklah, hei bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hei hei bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, banyak di luar sana yang mungkin sakit atau lemah. Mereka terbaring di tempat istirahat mereka, dimanapun mereka berada. Tapi kita yang ada di sini, sekalipun kita merasakan lemah tubuh atau kurang enak badan, kita masih bisa hadir di tempat ini. Itu semua karena kekuatan Tuhan. Itu semua karena kuasa yang diberikan Tuhan bagi kita. Haleluya. Kita angkat pujian, Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersama kita, bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita bangkit berdiri. Sungguh besar Kau Tuhan
Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi, sungguh besar, oh sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dalam Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami Bapa, di mana sepanjang malam yang telah kami lalui, kami merasakan perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau mempersembahkan korban persembahan dari apa yang ada pada kami Tuhan. Kami mau memberikan dengan sukacita, dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap korban persembahan yang akan kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan para pelayan yang melayani untuk mengambil persembahan untuk maju ke depan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Saya undang hambanya untuk maju. Di dalam kekuatan-Mu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Sekali lagi ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya, kami imani firman Tuhan, karena Engkau segalanya bagi kami. Kami siap pagi hari ini mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, senang sekali pagi hari ini kita boleh bersama-sama dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan kembali saudara. Tentang ilalang dan gandum. Puji Tuhan. Bapak Ibu pernah mungkin mendengar ilalang dan gandum dalam Alkitab. Ini pernah saya juga bagikan di ibadah sore. Ilalang dan gandum. Kalau saudara mungkin ke desa biasanya banyak gandum saudara. Orang banyak menanam padi di sawah saudara ya. Kita bisa temukan itu. Dan kalau kita lihat di sawah itu ada gandum juga ada ilalang juga saudara. Ada ilalang. Tidak hanya gandum. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau lihat ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13 ayat 29 sampai ayat ke-30. Matius pasal 13 ayat 29 sampai 30 saya bacakan saudara. Saya potong saudara ya. Matius 13 ayat 29 sampai 30 dikatakan begini. Tetapi ia berkata, jangan sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu.
Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di sini adalah suatu perumpamaan. Suatu perumpamaan dikatakan ada yang menabur benih, saudara. Menabur benih, seumpama kerajaan sorga dikatakan menabur benih, dan benih itu tumbuh. Tapi pada waktu tidur ada juga yang menabur benih, saudara. Jadi ada dua benih yang ditabur. Pertama dikatakan benih yang baik, dan kedua benih yang tidak baik yang ditabur pada waktu tidur, saudara sekalian. Puji Tuhan. Ya, saudara sekalian, hal kerajaan sorga, kalau diibaratkan orang yang menabur benih anak manusia, ladang itu dunia, yang benih yang baik itu anak-anak kerajaan sorga, lalang anak-anak si jahat, dan musuh yang menabur adalah iblis. Kita lihat yang pertama, benih yang ditabur. Ya, benih yang ditabur ini menunjuk kepada anak-anak kerajaan Allah. Mereka adalah orang yang hidup di bawah pemerintahan Allah. Jadi ada benih yang baik, diibaratkan seperti orang yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah orang yang benih yang baik yang ditabur. Orang yang percaya. Sudah percaya Tuhan, amin? Ada yang gak percaya? Semua percaya, saudara ya, puji Tuhan. Kemarin saya coba katakan ke anak-anak, anak coba tunjukkan imanmu. Buktikan imanmu. Waktu saya ke gereja Pak, betul. Saudara karena ke gereja, saudara beriman kepada Tuhan. Yang kedua, agak cepat sedikit. Benih yang berikutnya adalah dunia ini adalah ladang. Saudara. Jadi menggambarkan bahwa dunia ini adalah ladang. Saudara. Ladang, dunia kita ditaburkan ke dalam dunia untuk menjadi saksi. Jadi kita ini adalah benih-benih di tengah ladang untuk menjadi saksi bagi orang lain. Dikatakan dalam ayat Matius 5 ayat 16, biarlah terangmu juga bercahaya, karena kita di tengah ladang ini banyak juga rumput liar, saudara. Banyak juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kita perlu menjadi saksi di tengah ladang dunia ini. Yang berikutnya gandum, saudara. Gandum adalah triticum, sekelompok tanaman serelia dari suku pade-padian yang kaya akan karbohidrat. Dikatakan di bawah juga bisa difermentasi, menghasilkan alkohol. Saudara sekalian, ini gandum ini bermanfaat, saudara. Gandum ini justru yang diharapkan. Kalau rumput itu tidak diharapkan, saudara. Rumput tidak diharapkan, tapi gandum diharapkan. Ya, gandum sekelompok tanaman, jadi ini sangat berguna, berfungsi. Lanjut, saudara, ilalang, saudara. Ilalang atau orang sebut juga lalang adalah satu tanaman yang menyerupai gandum, saudara. Jadi Tuhan katakan di tengah ladang itu ada gandum dan ada juga ilalang yang tidak ditanam. Tidak diharapkan bertumbuh, saudara. Tetapi bertumbuh juga, disebut ilalang. Saudara sekalian, ilalang ini dikatakan menyerupai gandum, saudara. Ilalang menyerupai gandum. Orang yang percaya kepada Tuhan itu disebut benih yang baik. Orang yang tidak percaya itu juga disebut benih, tapi benih yang tidak baik, saudara. Saya mungkin sebelum masuk ke sini, saya mungkin kasih gambaran secara luas bahwa di tengah dunia ini ada orang percaya, ada orang tidak percaya. Ada benih yang baik, ada benih yang tidak baik, dan ada benih yang baik. Dan lebih dekat lagi, di dalam orang percaya itu juga ada benih yang baik, ada yang tidak baik, saudara. Di tengah-tengah orang Kristen, jangan pikir semua juga baik, saudara. Tidak semua juga. Tarik lagi ke dalam, ke pribadi kita. Saudara. Apa kita sudah paling baik? Belum tentu juga. Ada rumput di dalam juga, saudara ya. Kadang ada rumput juga di dalam hidup kita. Ada yang baik, saudara. Ada yang tertanam firman Tuhan. Ada juga yang buruk, saudara. Ada yang buruk dalam hidup kita. Ilalang ini, saudara, ini kalau digali itu bukan dikatakan rumput liar. Lebih kepada gandum, juga gandum. Sama-sama gandum. Tetapi di dalam
perumpamaan ini gandum yang dimaksud di sini adalah gandum yang beracun, saudara. Gandum sama, tapi gandum ini beracun, saudara. Dua-dua tumbuh di ladang, tetapi hampir sama, saudara. Dua-dua bertumbuh mirip-mirip, saudara. Kalau mungkin pohon tomat sama gandum beda kelihatan, saudara, pohon tomat. Tapi kalau ilalang gandum yang liar, saudara, kalau ditarik namanya darnel, saudara. Saya tulis bahasa Cinanya, saudara. Ada dumai, saudara. Mempunyai arti gandum yang beracun. Ada gandum yang murni, ada gandum yang beracun, saudara. Di tengah dunia ini ada juga yang beracun. Di dalam lingkungan komunitas kekristenan juga jangan pikir semua gandum, saudara. Ada juga yang racun, saudara. Gandum beracun. Dalam hidup kita juga jangan pikir dalam hidup kita juga semua murni benih yang baik. Ada juga racun mungkin, saudara. Dikatakan ilalang ini darnel, saudara. Sama, saudara. Tetapi dia beracun. Rasanya warna hitam isinya berasa pahit. Lebih dari itu biji darnel juga beracun. Ya, dalam bahasa itu bisa lihat. Dan dikatakan bisa berujung pada kematian. Jadi Alkitab sementara menjelaskan kepada kita bahwa di tengah ladang itu hati-hati, saudara. Tidak semua, saya katakan tidak semua orang yang ke gereja juga malaikat juga semua, betul, saudara? Tidak semua. Jangan pikir orang yang duduk di gereja dengar firman Tuhan itu juga semua adalah malaikat. Orang yang ya pasti ada positif minusnya, minus dan positifnya, saudara ya. Negasi positifnya. Tetapi hati-hati, saudara. Dikatakan di tengah dunia ini, di tengah gereja, di dalam hidup kita juga ada sesuatu yang beracun yang perlu berhati-hati, saudara. Puji Tuhan. Lalang di tengah gandum. Dikatakan dia ada di dalam, saudara. Ilalang itu ada di dalam, di lingkungan, saudara. Bukan di luar, saudara. Kita di dalam komunitas kekristenan, saya katakan tadi tidak semua, saudara ya, ada di komunitas, saudara, di komunitas kita. Lalang semula tidak ada di dalam ladang. Tuhan tidak menaruh ilalang, saudara. Dia tidak menabur sesuatu yang jahat, saudara. Tapi iblis yang datang, dia menabur yang jahat. Menuju kepada orang tidak percaya, saudara. Orang yang melakukan kejahatan dan segala yang menyesatkan. Saudara bisa lihat Matius 13 ayat 41. Segala yang menyesatkan, saudara, ada di dalam, saudara. Bukan di luar, di dalam, saudara. Di dalam. Saudara kalau lihat zaman sekarang, saudara, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang agak mencelak, saudara. Ada gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saya berapa waktu itu lihat gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang pemimpinnya mendeklarasikan dia sebagai ya kayak Tuhan lah. Ya kayak seperti Tuhan Yesus lah dia. Dia mendeklarasikan seperti itu. Dan banyak, saudara. Dan dikatakan menyesatkan ini ada di tengah-tengah. Saudara, saya mau katakan bahwa kita sebagai anak Tuhan, jadilah orang yang punya pengetahuan tentang Alkitab. Saudara. Jangan asal terima juga sesuatu. Firman Tuhan perlu kita punya filter, saudara. Tidak hanya duduk dengar firman Tuhan, saudara. Tapi perlu mencerna, memfilter, menyaring, saudara. Apakah itu benar? Apakah itu tidak benar? Apakah itu menyimpang? Apakah itu tidak menyimpang? Kan dikatakan lalang itu ada di dalam, saudara. Bukan di luar lahan, saudara. Saudara bisa lihat kalau di sawah itu ada tumbuh padi itu. Padi itu dan itu di dalam semua itu. Ada rumput-rumputnya. Rumput itu tidak tumbuh di luar tapi di dalam, saudara. Yang diibaratkan dalam Alkitab ini, saudara. Jadi segala yang menyesatkan, saudara. Kita perlu berhati-hati, saudara. Sebagai anak Tuhan kita perlu belajar juga, saudara, tentang firman Tuhan. Tidak hanya terima, bagus terima, saudara. Tetapi perlu ada penyaring dalam hidup kita. Sebagai yang menyesatkan ini, saudara bisa tahu ya. Yang menyesatkan itu adalah bukan jemaat. Biasa yang mengajar. Guru, saudara ya. Guru, pelayan, hamba Tuhan yang menyesatkan. Dikatakan orang yang melakukan kejahatan dan segala yang menyesatkan ada di dalam harus dikeluarkan.
orang yang mengajar, saudara. Hamba Tuhan, saudara ya. Saya bukan menjelek-jelekan hamba Tuhan. Tidak semua, kita tidak boleh mengeneralkan kan. Tidak semua, saudara. Makanya sering kita dengar firman Tuhan bahwa kita perlu bertumbuh di satu tempat. Saudara. Perlu bertumbuh di satu tempat. Boleh kita mendengar di sekarang kan sosial media banyak sekali, saudara. Banyak sekali. Ada saya pernah dengar gereja Saksi Yehova juga mereka masuk ke internet. Mengajarkan tentang kebenaran juga, saudara. Saksi Yehova. Mormon juga di link-link renungan-renungan ada, saudara. Mereka menjabarkan tentang renungan firman Alkitab juga, saudara ya. Mereka menggunakan, tapi pemahaman kan mereka berbeda dengan kita, agak sedikit menyimpang. Menyesatkan. Tidak di luar tapi di dalam, saudara ya. Ya, saya juga sebagai hamba Tuhan yang sering mengajar firman Tuhan, ya saya juga kadang perlu berhati-hati. Pernah saya katakan di tengah jemaat yang Tuhan percayakan, saya bilang, kalau saya ada salah, tegur saya, enggak apa-apa. Tembak langsung udah. Kalau saya udah mulai agak mencrek firman Tuhan, tembak sudah. Biar saya juga sadar diri, saudara ya. Saya perlu berkaca dalam diri saya juga. Karena dikatakan itu ada di dalam ladang, saudara ya. Dan kita yang mendengarkan jangan sampai disesatkan. Slide berikutnya, sama tapi berbeda, saudara ya. Gandum itu bukan rumput liar, lebih tepatnya gandum dan gandum. Tapi satu gandum, satu darnel, gandum yang beracun, saudara. Gandum yang beracun. Yesus berkata dari buahnya pohon itu bisa dikenal. Ada di dalam gereja, saudara. Ada dalam gereja. Terlihat sama duduk di gereja. Anak Tuhan sama-sama berdoa, sama-sama baca Alkitab, sama semua, saudara. Tetapi yang membedakan itu beracun, saudara. Sama tapi berbeda. Yang bisa menindak kita juga susah menyelidiki hidup kita. Kadang ada orang yang suka-suka bertanduk, saudara ya. Bertanduk itu bahaya, itu bisa dikatakan racun, saudara ya. Gandum tapi beracun, itu yang merusak, saudara. Saya pernah mendengar begini, saudara. Saya pernah mendengar ini, ada gereja berdiri, ya, gereja berdiri terus ada gereja dengan manajemen yang bagus sekali. Mereka support dengan dana, saudara. Ya, support dengan dana, dengan fasilitas, apa ini satu gereja berdiri di sebelahnya. Tarik gereja jemaat yang di sebelah itu supaya dipindahkan. Dan ketika itu dihitung manajemennya tidak pulang pokok lah, rugi lah. Gulung tikar tutup, pindah lagi. Seperti itu modelnya. Itu racun, saudara. Kehidupan kita juga, jangan pikir kita juga semua ini sudah bagus semua juga, saudara. Hamba Tuhan juga, jangan kira hamba Tuhan juga manusia, saudara. Kita semua lah, saudara. Terkadang ada ular-ular beracun dalam diri kita. Saudara coba terkadang begini yang jadinya, saudara. Ketika harga dirimu digaris, saudara, disinggung, kadang rasa emosi itu muncul. Coba saudara lihat. Ketika saudara mulai disinggung, orang Jawa bilang dinyek, saudara ya. Dihina, wah, saudara. Sekali oke, 2 kali oke, 3 kali, tunggu kon. Biasa kan begini gitu, saudara. Emosi itu kadang kalau nggak terkontrol tuh bisa jadi racun di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bisa jadi racun, saudara. Membenci orang itu bisa jadi racun juga, saudara. Walaupun kita ini gandum, saudara. Benih yang ditabur, tapi bisa dikatakan kita racun, saudara. Saya katakan pernah beberapa waktu lalu, bahwa ini seperti ular berbisa yang ular yang bisa sekali-sekali bangun, saudara. Coba sudah disinggung harga diri, saudara. Disinggung tentang harga diri, masa lalu apa segala macam, muncul, saudara, punya bisanya keluar kadang. Itu kadang racun yang tertidur, saudara. Bukan racun kan benda binatang yang tertidur, saudara. Kita semua punya, saudara. Semua punya emosi, kita punya emosi. Dan itu bisa menjadikan kita menjadi benih yang tidak baik, saudara. Kita bisa menjadi darnel, saudara, di tengah kekristenan. Kita bisa jadi darnel dalam hidup kita, saudara. Bisa menjadi beracun, saudara. Saya percaya di sini tidak ada, amin, saudara? Tidak ada, amin?
Wah, haleluya. Ya, mungkin selalu kadang ada juga namanya manusia, tapi kita perlu tekan, saudara. Tekan, saudara. Mau matikan juga kadang susah, bilang matikan, saudara. Sesuatu yang berbau masa lalu itu sulit untuk dihapus. Orang kalau misalnya gini, saudara ya, kalau di sekolah kita biasa suka begini, oh Pak Pendeta, saya dulu ketika berkhotbah, saya dulu preman. Apa yang enggak berani? Saya masuk kampung, keluar kampung bawa parang, nggak ada yang berani. Kenapa? Karena bawa parang katanya. Jadi orang nggak berani bawa parang. Jual parang, bawa parang. Itu orang takut, saudara ya. Atau mungkin ada yang biasa cerita ini. Saya dulu penjahat, saya dulu begini, saya dulu, saya dulu. Jangan berani sama saya. Istilahnya seperti itu. Itu dulu, itu racun, saudara sebenarnya. Kalau berbicara masa lalu, jagoannya dulu. Itu berbicara racun, saudara. Apakah kita punya masa lalu? Semua orang punya masa lalu, saudara. Saya juga punya masa lalu. Semua punya masa lalu, yaitu masa lalu. Sampai dibikin lagu masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan kau kita. Itu masa lalu, biarkanlah, saudara. Ya. Tapi itu kalau bisa sewaktu-waktu bisa bangkit lagi, saudara. Bisa menjadi racun buat kita. Itu kalau nggak ditekan. Emosi itu ya kadang ya namanya manusia, saudara. Kadang digarai, kadang memuncul rasa marah, rasa mau. Tapi disitulah kita sebagai anak Tuhan menunjukkan kita gandum atau darnel, saudara. Coba tanya di kanan kiri, saudara gandum atau darnel, saudara. Oke, puji Tuhan. Saya percaya di sini gandum semua ya. Gandum. Darnelnya belum bertumbuh, saudara ya, belum. Tapi jangan dipupuk, saudara ya. Kalau sering-sering dipupuk itu menjadi racun, saudara, di dalam diri kita, saudara ya. Jangan dipupuk, saudara. Ini kan bibit, saudara. Bibit dari kecil, lama-lama jadi besar. Bibit itu jangan dipupuk, saudara. Jangan dipupuk yang racun. Kalau yang gandum dipupuk, enggak apa-apa. Slide berikutnya, ya, darnel bertumbuh di antara gandum dalam kerajaan Allah, meski mereka tampak seperti orang Kristen sejati, tetapi bukan. Susah dibedakan. Rumput liar dan gandum kalau sudah bertumbuh sulit dibedakan. Alkitab katakan jangan dicabut. Dicabut dua-dua bisa tercabut dua-duanya. Sulit dibedakan. Mau bilang Kristen sejati, saudara. Orang bisa berkamuflase di depan mimbar, saudara. Orang bisa mengatakan dengan segala, orang bilang gimmick kalau bahasa keren sekarang ya. Bisa bergimmick, saudara. Di belakang siapa yang tahu? Soalnya nggak tahu saya, saudara. Di depan saudara tuh Om Ronald gini-gini. Tapi nggak tahu di belakang saya juga kan. Hanya saya dengan Tuhan. Saudara juga hanya saudara dengan Tuhan yang tahu. Yang bisa dikatakan, kalau kita katakan tadi bahwa kelihatan dari buahnya. Kita mau belajar. Saya bukan juga paling suci, paling hebat. Enggak, saya juga banyak kekurangan, saudara. Tapi kita mau belajar sama-sama, amin, saudara. Kita mau belajar menjadi orang Kristen yang sejati. Bukan menjadi racun di tengah-tengah lingkungan, di dalam komunitas kita. Saudara. Jangan menjadi racun, saudara. Jadilah benih yang baik, selalu timbulkan benih yang baik. Slide berikutnya. Ya, sama tapi berbeda. Oh belum ya. Hubungan dekat yang terjalin antara darnel dan gandum. Dua-dua menjalin hubungan. Tidak gontok-gontokkan, saudara. Tidak gontok-gontokkan. Orang Kristen aja yang gontok-gontokkan, saudara. Tidak gontok-gontokkan. Darnel dan gandum itu bertumbuh itu, dia bertumbuh aja. Tidak mau marah, kamu kok bertumbuh duluan. Tidak marah-marahan, saudara ya. Yesus mengingatkan bahwa mencabut darnel akan sekaligus menyebabkan gandum juga tercabut. Dua-duanya bisa ikut tercabut. Hati-hati, saudara ya. Kehidupan kita harus menjadi gandum yang benih yang baik. Amin. Slide berikutnya. Darnel berasal dari iblis. Dikatakan ketika benih itu ditabur, Tuhan tidak menabur benih yang lain. Hanya benih gandum yang ditabur. Tetapi dikatakan iblis, dikatakan dalam Alkitab tadi dikatakan ketika waktu tidur. Ketika ada di zona nyaman, saudara. Hati-hati, orang ketika dalam zona nyaman, kadang bibit-bibit yang lain itu mulai muncul.
Bukan berarti kita nggak suka. Siapa yang nggak suka dengan zona nyaman? Siapa nggak suka dengan kenyamanan, saudara? Semua orang suka. Pendeta suka juga. Siapa tidak suka dengan kelimpahan? Semua suka. Saudara. Siapa tidak suka dengan berkat? Semua suka, saudara. Tetapi hati-hati, saudara. Dengan zona nyaman akan membuat kita menimbulkan bibit-bibit yang lain, saudara. Hati-hati. Kadang orang sudah terlena dengan kenyamanan. Kadang akan lupa dengan segala hal. Saudara. Orang kalau sudah dengan kenyamanan, saudara, cuma kadang ya memang masalah itu tamu tadi undang. Saudara. Tetapi kalau sudah ada di dalam nyaman, semua pengen nyaman. Pengen makan yang enak, betul? Pengen tidur di tempat yang enak. Pengen fasilitas-fasilitas yang enak. Semua pengen yang enak. Siapa yang tidak mau enak seperti itu? Tapi hati-hati. Dari kenyamanan itu, kalau kita nggak waspada, itu bisa menimbulkan bibit-bibit darnel, saudara, yang akan menjadi racun dalam hidup kita. Saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita bukan anti berkat, saudara ya. Tapi kalau berkat itu yang merusak kita, mendingan nggak usah diberkati lah, saudara ya. Nggak usah diberkati. Biasa-biasa aja. Yang berikut, saudara, agak cepat. Lalang, gandum, darnel tidak tahu darnel. Ketika benih bertumbuh, saudara ya, darnel tidak tahu. Terkadang orang yang percaya Tuhan, dia tidak tahu bahwa dia ada racun, saudara. Dia tidak tahu dia sudah menyakiti jemaat yang di sebelah, di kanan. Dia tidak tahu. Saya cinta Tuhan, saya ke gereja, saya pelayanan. Tidak tahu udah senggol kanan kiri, senggol kanan, senggol kiri. Karena nggak tahu, saudara. Darnel itu rumput liar, gandum beracun itu yang bertumbuh. Dia itu tidak tahu di sebelah kanan kiri, saudara. Itu bertumbuh saja, saudara. Kehidupan kita kadang kita tidak tahu. Kadang kita sudah menyakiti orang lain. Kadang kita sudah menyinggung orang lain. Kita kadang nggak tahu, saudara. Makanya orang Jawa itu bagus, saudara. Saya senang karena toto kromone. Kalau ngomong itu dipikir se. Le orang luar pulau saenak udele, saudara, kalau ngomong. Langsung orang Jawa, orang Manado lagi. Ceplosan saya. Orang luar Jawa kan ya saenak udele le ngomong. Cuma ya nggak suka ya, suka ya suka, biasa kan gitu. Iya, kita kadang dari mulut tuh bisa menjadi racun, saudara ya, buat orang di sekitar kita, kitanya, saudara ya. Karena kalau kita nggak ngerem bahaya, saudara. Kita bisa menjadi racun. Lanjut, saudara, agak cepat. Diri kita bukan menentukan apa yang kita lakukan. Siapa diri kita bukan apa yang Anda lakukan yang berarti bagi Allah. Diri kita bukan menentukan apa yang kita lakukan. Walaupun kita sudah sibuk dalam pelayanan, tapi belum menentukan bahwa kita seperti itu. Itu cover luar itu kadang tidak menentukan. Cover luar itu bagus, dalamnya hancur. Kadang kan gitu. Hanya casing di luarnya aja bagus. So lihat ini, cover saya ini Angry Birds, saudara ya. Angry Birds, anak kecil. Apakah saya anak kecil? Bukan, saudara. Bukan, ini Angry Birds, saudara ya. Biasa kan anak kecil suka Angry Birds. Ya, cover itu kadang menipu, saudara ya. Kelihatan orang suci, tapi sebenarnya nggak suci. Saudara. Cover itu menipu, hati-hati, saudara ya. Mungkin saya bukan yang paling baik juga. Saya kalau orang tanya, Pak pendeta, bukan pendeta, saya hamba Tuhan. Saya kadang bukan pendeta. Saya malu disebut pendeta juga bilang, saya hamba Tuhan. Ya, saya juga masih banyak salah. Saudara sekalian, biarlah kita menjadi gandum, saudara. Gandum benih bibit yang baik, saudara. Gandum benih bibit yang lain. Puji Tuhan. Kita sama tapi berbeda dengan yang lain. Kalau kita dikatakan kita menjadi lebih besaran ilalang, dikatakan kita akan dicabut, kita akan dibakar dan dibuang ke dalam api, saudara. Akan dibakar. Kehidupan kita yang tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Amin. Yang tahu kita ini ya kita, saudara. Sifat, karakter, gaya kita, apa yang kita lakukan yang kita tahu sendiri, saudara. Kita yang paling tahu. Kita dengan Tuhan pastinya. Oleh karena itu, biarlah kita menjadi gandum-gandum yang bibit yang baik. Amin, saudara. Kita menjadi gandum bibit yang baik supaya kita tidak menjadi darnel, saudara. Berikut 2 jenis orang dalam setiap gereja.
Gandum, darnel melambangkan dua kelompok dalam gereja. Percaya Yesus, mempercayai Yesus hanya sebagai juru selamat, dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Menjadikan Tuhan dalam hidup kita atau hanya sekedar percaya-percayaan. Level kita sebagai anak Tuhan tidak hanya terbatas, tidak hanya titik dipercaya Yesus saja, tapi jadikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena terkadang kita menjadikan Tuhan sendiri dalam diri kita. Kita Tuhan dalam diri kita. Kita menjadikan Tuhan dalam diri kita. Bukan Tuhan yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Saudara sekalian, kita belajar hari ini. Hati-hati dengan orang yang mengajar juga. Bisa menyesatkan. Hati-hati kita yang sebagai jemaat Tuhan orang percaya. Kita kadang gak tahu kita ini darnel apa gandum. Kita nggak tahu bahwa kita ini sedang menjadi racun buat orang lain. Pernah ada satu ibu-ibu katakan kepada saya, Pak Ronald, semenjak muda itu adik saya, ini Cece, adik saya modelnya begitu, sampai saya mati, saya ampuni dia. Jadi sampai detik ini masih hidup dua-duanya. Sudah parah, sudah 90 lebih mungkin. Sudah saya layani waktu itu. Sudah parah, rumahnya sebelahan, depan-depanan, saudara, kakak adik, Cece dan adiknya. Sampai detik ini tidak ada, terlalu berakar, saudara, berakar. Dia punya sakit hati, saudara. Itu merupakan racun juga, saudara. Firman Tuhan katakan kita perlu memaafkan satu dengan yang lain. Amin, saudara. Kalau saudara tidak memaafkan, saudara membenci orang lain, itu racun, saudara. Itu bibit, saudara. Bibit racunan itu dikatakan akan dibakar ke dalam api, saudara. Saudara, gandum atau darnel, saudara? Gandum? Yakin, saudara. Kita gandum semuanya. Amin, saudara. Berhati-hatilah dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Jangan bertanduk di dalam gereja. Jangan menjadi racun bagi sesama kita, saudara. Jangan menjadi racun. Mungkin jangan mengurusi orang lain, saudara. Mungkin lebih seperti itu mungkin ya. Kita melihat diri kita sendiri. Cek introspeksi diri dulu, saudara. Apa kita ini benar apa enggak? Kita mau ngajari orang lain, kita sendiri juga begitu. Kamu lihat dulu balok di matamu sebelum kamu ngurusi orang lain, saudara. Kita benahi hidup kita, saudara. Karena kita belum lebih tentu baik dari orang lain, saudara. Maka kita akan berjalan dalam damai sukacita dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, katakan di kanan kiri, puji Tuhan yang terakhir. Haleluya. Yang terakhir, saudara, haleluya. Jangan takut, tidak lama-lama, saudara ya. Darnel akan dipisahkan dari gandum. Ingat sekali lagi bahwa darnel itu beracun. Beracun. Itulah sebabnya darnel harus dipisahkan dari gandum. Dan darnel harus dipisahkan dengan hati-hati. Hidup kita kadang ada baiknya, ada yin dan yang, ada hitam dan putih, ada gandum dan darnel, saudara. Hati-hati, pelan-pelan dimatikan, saudara. Dimatikan yang berbau racun itu supaya kita bertumbuh menjadi gandum yang berisi. Amin, saudara. Saudara belajar, saya juga belajar, saudara. Supaya kita tidak mengecewakan orang lain, tapi kita lebih menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di situ, kiranya boleh memberkati kita sekalian. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Saya mengundang pemain musik, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita mau cinta Tuhan. Walaupun itu kalau dicabut racun itu dari itu kadang menyakitkan. Sudah menjadi habit, saudara. Kebiasaan. Karena sudah jadi kebiasaan ketika dicabut sakit. Rasanya jangan dicabut, saudara. Maunya jangan dicabut. Karena itu kebiasaanku. Kesenanganku. Zona nyamanku, saudara. Tapi itu perlu dicabut. Karena kalau itu tidak dicabut, itu akan bertumbuh jadi besar, akan menutupi yang gandum yang benar. Pagi hari ini kita adalah gandum-gandum yang baik. Kalau masih ada yang racun, saudara, yang rusak dalam hidup kita, kita mau benahi pelan demi pelan, perlahan demi pelan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta. Amin. Haleluya. Ku tetap cinta.
Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia. Amin. Walau tofan datang menerpa, ku tetap terlalu banyak. Amin. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki, ku persembahkan. Haleluya. Seluruh hidupku biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari dengan sungguh-sungguh ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta. Ini pengakuan kami Tuhan pagi hari ini. Ku tetap cinta. Amin. Oh, walau badai datang menerpa, ku tetap, oh Tuhan, ku tetap setia. Ku tetap setia. Amin. Haleluya. Ku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Walau tofan datang menerpa, oh Tuhan, terlalu banyak, Yesus, terlalu banyak. Haleluya. Yang Tuhan telah beri, amin. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku pilih, ku persembahkan, seluruh hidupku, amin. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk terlalu banyak Tuhan, amin. Terlalu, mari jemaat angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Yang Tuhan telah beri, oh Tuhan, takkan mungkin ku balas. Kau baik bagi kami, oh Tuhan, haleluya. Ku persembahkan, ku persembahkan, oh, seluruh hidupku, seluruh hidupku, amin. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita mau sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau tetap sembah Engkau Tuhan.
menyembah Tuhan. Haleluya, angkat suaramu sembah Tuhan. Oh, haleluya, Yesus. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas. Mari kita mengangkat tangan ke sorga, haleluya. Karena kita berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih, oh seluruh hidupku Tuhan. Oh Tuhan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Sekali lagi terlalu banyak, oh Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan beri. Haleluya. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah menyegarkan kami Tuhan, yang sudah menegur kami Tuhan. Tuhan, kami minta ampun Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Apakah kami selalu setia Tuhan mengasihi Engkau, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Engkau dapat melihat perbedaan di antara kami Tuhan. Tuhan, kami mau belajar terus Tuhan, kami bertumbuh sesuai dengan setiap ajaran firman-Mu ya Tuhan pada saat pagi hari ini yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati juga Tuhan buat hamba-Mu Pendeta Ronald Matik Tuhan yang telah membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik yang kedua ya Tuhan. Bila Tuhan apa yang kami berikan ini semuanya Tuhan Engkau membalasnya berlipat-lipat ganda. Kami siap memberi dengan syukur kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita angkat pujian Allah Sanggup. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat persembahan yang sudah diberikan dari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita masuk dalam pengumuman. Di hari Selasa, setiap hari Selasa diadakan komsel di tiap-tiap daerah masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah untuk join atau bergabung di komsel Gloria ini, di jemaat kita ada komsel, ada beberapa komsel. Nanti yang ingin bergabung bisa lapor atau bertanya kepada di setiap grup GPDI Gloria 1, 2, dan 3 di masing-masing grup WhatsApp. Dan juga di hari Rabu ada ibadah kaum pria di tempat ini. Nanti diumumkan juga lewat dari grup WA Pelprip. Dan hari Kamis, setiap Kamis itu ada ibadah pemuda Break Generation di tempat ini jam 6 sore seperti biasa. Dan juga hari Jumat itu dibuka secara umum untuk doa puasa bagi jemaat-jemaat yang ingin bergabung, berdoa bersama-sama di tempat ini. Dan khususnya juga bagi pelayan-pelayan semuanya diharapkan untuk datang doa puasa dan juga doa pelayan. Puji Tuhan. Dan kemarin hari Sabtu sudah berjalan ibadah keluarga muda. Kemarin jam 6 sore di tempat ini. Diadakan 2 minggu sekali pertemuan. Dan hari Minggu seperti hari ini kita mengadakan ibadah jam 7 pagi, jam 9, jam 11 siang, jam 5 sore, dan juga jam 7 malam. Puji Tuhan. Dan diberitahukan untuk Bapak dan Ibu Gembala sedang tidak bersama dengan kita, masih ada di luar kota di Jakarta dengan suatu kegiatan dan juga pelayanan di Jakarta. Saya mewakili Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh staf Gembala Sidang menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ada pantun. Tadi saya menulisnya, saya baca ya. Surga tuh ibarat orang nak tanam benih, tebai, kat sawah. Ngerti ya? Ngerti tak? Surga itu ibarat orang nak tanam benih yang tebai, kat sawah. Benih ditanam, lepas tuh tumbuh, buat untung pula lagi. Ngerti? Enggak. Siapa yang nak nasib baik lepas ibadah, ceramah tadi simpan baik-baiklah dalam hati. Betul. Ya, Melayu. Saya dari Batam, Melayu. Satu lagi ya. Siap katanya. Satu lagi. Ini dari Sulawesi. Makang tahu pakai bumbu. Abis makang torang gas pigi tumaluntung. Kalau nih mau dapat tumbuh, mau bertumbuh maksudnya. Mari Jo, sama-sama kasih Tuhan senang. Haleluya. Mari kita angkat tangan, kita mau menerima berkat. Maha besar Engkau Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh Tuhan menyelesaikan setiap persekutuan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga kami berada pada akhirnya Tuhan. Engkau menyertai ibadah kami Tuhan. Engkau menyertai melawat setiap kami semua Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk
kami semua, untuk seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menguatkan yang lemah Tuhan, Engkau menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Apapun pergumulan yang dialami Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan pertolongan yang ajaib Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka, bisnis, usaha, semuanya Tuhan. Bahkan juga pendidikan mereka masing-masing dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan semuanya berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pulang menerima berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang indah, penghiburan kekuatan dari karunia yang Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.